Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rahasia Pulau Berhantu karya Mbah Ngesot. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Dari berbagai tempat yang pernah aku kunjungi bersama teman-teman komunitas ekspedisi mistis, ini adalah salah satu tempat yang udah aku tunggu banget sejak beberapa bulan lalu. Sulit untuk membujuk mereka ke sini, terutama Gia. Ada banyak alasan yang Gia lontarkan, mulai dari mabok laut, ngeri naik kapal kecil, sampai takut terjadi ngeri tsunami. Iya, mereka memang serandom itu. Tapi akhirnya aku berhasil membujuk mereka ke tempat ini, sebuah pulau di ujung Jakarta yang terkenal dengan sejarah pilunyanan magis. Entah kenapa, sejak awal menginjakan kaki turun dari kapal kecil yang kami tunggangi, Gia lebih banyak diam. Namun matanya liar menyisir setiap sudut yang terlihat dari pulau ini. Kadang aku penasaran, kadang aku juga bertanya, bagaimana rasanya jadi Gia, diberkahi kemampuan yang tidak biasa dan bisa melihat makhluk halus beserta cerita masa lampaunya. Satu-satunya makhluk halus yang kerap menampakkan dirinya di depan aku cuma dari rombongan kuntilanak dan pocong. Kalau kata Gia, jin yang menyerupai mereka itu dari kasta terendah. Jadi taulah sejauh apa batas kemampuan aku yang cuma bisa melihat jin golongan bawah. Kami melangkah pendek sembari berbincang. Mataku tertarik membaca setiap papan informasi dan hal-hal terkait sejarah pulau yang kali ini aku kunjungi. Sampai akhirnya, tepat di depanku ada tugu berbentuk kincir angin. Ukurannya kecil, namun ini mencirikan bahwa pada zamannya pulau ini menjadi pangkalan militer Belanda saat menduduki Indonesia. Gia mulai buka suara. Ia mengatakan bahwa kita akan mulai ekspedisi jam 10 malam. Aku melirik ke arah jam tangan dan waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Astaga, sepertinya waktu lambat sekali berjalan. Hai, aku mau kasih sedikit informasi sejarah mengenai pulau ini juga ya. Boleh kan? Kataku menyahut perkataan Gia dengan semangat membara. Jauh sebelum kesini, aku memang sudah beberapa kali meriset sejarah terkait pulau yang tidak pernah beristirahat ini. Jadi tentu saja aku dengan senang hati jadi tour guide ala-ala. Aku mulai membidikkan kamera ke sisa-sisa reruntuhan bangunan, bekas benteng dari VOC. Tiba-tiba aku mencium sesuatu yang tidak enak, begitu busuk dan cukup membuat isi perutku hampir naik. Aku menoleh ke segala arah, tapi aku tidak menemukan apapun. Tak ada timbunan sampah atau bangkai tikus di sekitar kami. Aku lihat ada kuntilanak di situ barusan, kata Ifah tiba-tiba. Itu cukup sukses membuat jantungku berdegup kencang serasa mau copot. Iya, udah biarin aja. Nanti juga nongol lagi. Aneh ya, kuntilanak bisa di mana-mana ada. Enggak di rumahku, enggak di pulau, kataku menanggapi Ifah dengan sok santai seraya mencairkan suasana. Mereka kembali sibuk dengan kamera masing-masing. Sementara itu, perhatianku tertuju pada Gia yang sepertinya dari tadi sedang fokus memperhatikan sesuatu dari kejauhan sambil memicingkan bulu matanya. Aku pun melihat ke arah pandangan Gia tertuju, namun yang kulihat cuma sebuah pohon besar dengan dahan rindang. Entah kenapa bulu kuduku berdiri, namun karena rasa penasaran lumayan tinggi, aku pun memutuskan untuk sedikit memisahkan diri dari yang lain. Aku menghampiri tempat yang sedari tadi diperhatikan Gia saat ia sudah sibuk dengan hal lain. Aku mendekati sebuah pohon besar yang dikelilingi belasan pohon pisang. Sebagian dari pohon pisang itu telah berubah. Kondisi malam saat ini memang tidak terlalu gelap karena sinar rembulan sedikit menyembul di sela-sela dahan dan rimbunan pohon. Ia membentuk bayangan yang menambah kesan menyeramkan. Aku merasa gak sendiri di sini. Aku yakin tidak sendirian di sini.
Sayangnya aku tidak punya kemampuan seperti Gia. Tapi sepertinya aku menyesal udah berpikir kayak gitu. Karena sekarang di depanku ada sosok putih-putih di balik pohon pisang yang bikin lututku bergetar. Pocong! Suaraku tiba-tiba tercekat. Semakin aku mempertegas wujudnya, makin jelas bahwa sosok menyeramkan itu setinggi kurang lebih 2 meter, setinggi pohon pisang, muncul di hadapanku dengan wajah hitam legam dan matanya yang berongga seperti tengkorak. Kain kafan kumal yang penuh tanah dan ikatan kepalanya tidak beraturan hingga menutupi sebagian wajahnya. Mataku yang kaget dan takut setengah mati, si pocong sialan ini malah mempermainkanku dengan memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, melayang dari pohon pisang satu ke pohon yang lain. Sumpah, aku benar-benar tidak bisa teriak sama sekali. Aku terus-menerus baca doa dalam hati sampai akhirnya makhluk itu benar-benar pergi dan aku bisa bernafas normal kembali. Astaga, Rudi di mana? Terdengar suara anak-anak memanggilku. Ah iya, mereka pasti jadi sibuk mencariku. Iya, gua di sini woi. Aku membalikkan tubuh dan berencana menghampiri mereka sebelum suara tangisan perempuan yang terisak-isak menggema dan kembali menghentikan langkahku. Siapa itu? Suara itu tiba-tiba berhenti. Aku menyapu pandangan ke sekeliling, namun tidak ada apapun yang terlihat. Terlintas di otakku saat nama paling terkenal di atas pulau ini yang sering bergentayangan mengitari pulau. Oke, penasaranku mulai gak karuan. Saatnya kabur. Aku sibuk menceritakan apa yang barusan saja aku alami ke Ahmad. Ia cuma merespon dengan ledekan dan tawa kecil. Segitu doang nyali lo, masa lo kabur? Lah, bukan gitu, kan lo pada nyari gua. Ya gua pergilah dari situ. Padahal masih penasaran gua sama makhluk yang nongol tadi. Sanggahku sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Sepanjang jalan penuh dengan puing-puing beton. Tapi jangan-jangan itu bebatuan. Iya gak sih? Untung saja Iva bertanya sesuatu yang bisa mengalihkan pembicaraanku dengan Ahmad. Gini Fah, dulunya ini bekas karantina haji gitu. Yang kita lihat di kanan kiri kita sekarang itu bekas reruntuhan barak haji yang dibangun sekitar tahun 1911. Sebelum pada akhirnya tahun 1933 kegiatan karantina haji dipindahkan ke pelabuhan Tanjung Priok. Aku mulai menjelaskan sedikit demi sedikit sisi sejarah lokasi ini yang aku ketahui. Oh, pulau ini dulu semacam tempat asrama haji gitu, tanya Musa sambil mengenakan jaketnya. Entah kenapa makin malam makin terasa dingin. Maklumlah, namanya juga pulau di tengah laut, angin lautnya pasti kencang. Iya, dulu pulau ini jadi lokasi pemberangkatan jamaah haji melalui jalur laut gitu, dan juga jadi karantina jamaah haji yang katanya membawa penyakit menular saat balik lagi ke tanah air. Padahal sih katanya itu hanya alasan saja. Pemerintah Belanda takut para jemaah haji bisa bawa ideologi baru setelah belajar sama para ulama Islam di Mekah. Aku melanjutkan penjelasan sambil membaca sebuah papan informasi di depan puing-puing tersebut. Nih, jumlah barak haji di sini dulunya ada 35 unit dan setiap baraknya bisa menampung 100 orang. Kebayang gak tuh 3.500 orang dulu di sini? Ramainya kayak apa pulau ini? Tiba-tiba Gia membuka suara. Sebentar ya. Ia menghampiri salah satu bekas puingnya, menyentuhnya sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sepertinya Gia akan melakukan komunikasi lagi. Biasanya kalau sudah seperti ini, aku dan yang lain cuma bisa menunggu dan sesuai dengan instruksi Gia. Kalau dia tidak boleh melakukan komunikasi dengan mereka terlalu lama dan harus ada yang menyadarkannya dan kembali ke alam sadar sebelum 10 menit. Alasannya entahlah, cuma Gia aja yang paham.
Di menit ke-7, Ahmad sudah menyadarkan Gia. Ia menjelaskan cerita tentang aksi suntik mati yang disengaja oleh para dokter Belanda kepada salah satu jemaah haji yang mungkin menurut Belanda mereka sudah terpapar pemahaman Islam yang membahayakan posisi mereka. Inilah senangnya aku kalau ekspedisi bareng Gia. Misteri dari segala sejarah yang sudah pernah aku baca dan beredar di masyarakat bisa dibuktikan secara langsung dengan penglihatan masa lalunya. Tidak lama, kami semua kembali menapaki kaki menuju ke spot selanjutnya. Jadi, kita sekarang ada di tempat yang dulunya adalah penjara. Di sini banyak kriminal kelas berat yang ditahan di masing-masing ruangan sesempit ini, kata Gia. Ia lalu menjelaskan bahwa bunker tersebut bisa menampung sekitar 50 orang tawanan. Emang sengaja benar-benar disiksa sih. Terus kalian lihat deh, lingkaran kecil ini konon katanya dibuat untuk sabung manusia. Jadi tawanan diadu hidup dan mati, dibikin taruhan sampai para petugas penjara para company. Timpalku atas penjelasan Gia. Aku berapi-api menjelaskan sambil menuju ke arah pintu-pintu teralis besi dan sebuah lingkaran putih kecil yang lantai dan temboknya sudah dikeramik. Tahu tentang peristiwa kapal 7 tahun 1933, pemberontakan pribumi yang terlibat dalam pembajakan kapal angkatan laut Belanda. Nah, mereka semua dipenjara di sini. Belum lagi pada sekitar tahun 1940-an, ada tentara-tentara Nazi yang juga ditahan. Mereka disiksa sampai mati di sini. Si Gia mana? Musa menyela penjelasanku. Pernyataannya menyadarkan kami bahwa Gia tidak lagi ada di samping Ifah. Itu si Gia, cepat samperin. Aku gak mengikuti soalnya. Takut udah lebih dari 10 menit dia komunikasi sama makhluk, kataku. Ahmad segera berjalan ke bangunan berbentuk lingkaran putih yang tadi aku jelaskan untuk menghampiri Gia. Dia berdiri membatu dengan mata terbelalak lebar. Sepertinya kali ini dia bukan lagi berkomunikasi sama makhluk lain. Ahmad segera berjalan ke bangunan berbentuk lingkaran putih yang tadi aku jelaskan untuk menghampiri Gia. Dia berdiri membatu dengan mata yang terbelalak lebar. Sepertinya kali ini dia bukan lagi berkomunikasi sama makhluk lain. Nampaknya Gia melihat sesuatu yang menyeramkan. Sebaiknya aku ambil gambar sekarang. Siapa tahu sosoknya bisa masuk ke kameraku dan jadi viral. Nah, ini tepat titik angkernya pulau ini. Makanya pulau ini disebut Pulau Pemakaman. Dan disinilah kita di pemakaman para petinggi Belanda. Lihat, ini makam mantan penguasa pulau ini, Cornelis Vogel, kataku. Telunjukku menunjuk ke sebuah nisan kuno besar dan papan putih. Nisan tersebut berisi informasi yang disinari oleh senter Musa. Gua merinding sumpah. Hawanya gak enak banget di sini. Mana tuh pohon seram banget lagi kayaknya, ujar Musa sambil mengusap-ngusap belakang lehernya. Dan ini makam fenomenal, makam Maria van de Velde yang gentayangan ratusan tahun mencari pacarnya. Konon katanya dia mati bunuh diri karena pernikahannya gak direstui sama orang tuanya. Sinetron banget. Hahaha. Aku berusaha mencairkan suasana dengan sedikit melemparkan guyonan, namun tidak ada satupun yang tertawa. Raut wajah mereka semua tegang, terutama Gia. Aku melanjutkan penjelasan sambil mengambil ponsel. Aku buka not yang sudah aku tulis saat perjalanan ke sini. Kalau menurut Google, artinya dari tulisan di atas nisan ini adalah mayat Maria van de Velde dikubur di sini. Walaupun ia pantas hidup bertahun-tahun lamanya, seandainya Tuhan berkenan demikian. Namun rupanya Jehovah menghalangi itu dengan kematian. Maria hilang, Maria tiada lagi. Bukan, saya tarik kembali kata itu. Karena diucapkan tanpa pikir panjang, maka semoga kelancanganku langsung didenda.
Kini Maria baru sungguh-sungguh hidup sejak hidup dekat Tuhannya. Kataku membaca arti tulisan di atas nisan. Belum sempat aku menutupkan bibir, Gia mundur beberapa langkah hingga terjatuh. Wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah atas nisan Maria van de Velde. Itu berarti tepat di sampingku. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada suara seperti auman menggema di area pemakaman itu. Aku mendengarnya sangat jelas, yang lain pun nampaknya juga mendengarnya. Aku sempat panik karena mengira ada macan sungguhan di pulau ini. Namun setelah dipikir-pikir, itu sedikit berlebihan. Yang jelas suara auman itu tanpa wujud apapun. Pandanganku gak pernah lepas sedikit pun dari Gia. Ia menatap ke arah yang lain. Ia pun bangun dan segera menyentuh batu nisan Maria. Seketika itu, sekujur tubuhku diserang rasa merinding hebat. Jujur, seseram apa sosok yang dilihat Gia sampai dia sebegitu terkejutnya? Aku gak bakal mau tahu. Yang aku mau tahu adalah kisah di balik kematian Maria. Sekarang aku dan yang lain menghampiri Gia. Gak beberapa lama, dia muntah. Menyaksikan itu, aku pun jadi ikutan mual. Isi perutku sepertinya mulai naik. Namun aku berusaha menahannya. Gia menceritakan apa yang dilihatnya. Cerita menyedihkannya tentang Maria yang sebenarnya meninggal karena penyakit. Dan penantiannya atas kedatangan sang kekasih. Ajal malah menjemputnya. Apakah itu yang namanya arwah gentayangan? Sepertinya kurang masuk akal karena orang yang meninggal sudah tentu urusan di dunianya langsung terputus. Namun begitulah adanya. Hal-hal supranatural memang tidak akan pernah tersentuh akal sehat manusia. Seperti bisa membaca pikiranku, Gia menjelaskan hal-hal terkait roh dan sukma yang akhirnya aku mengerti satu hal. Tugas manusia yang masih bernyawa yaitu mendoakan yang sudah tiada. Cuma itu yang mereka butuhkan dan akan sampai kepada mereka. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tapi saat terbangun kepalaku terasa berat dan seolah berputar-putar. Saat membuka mata, aku disambut oleh barisan kapal but kecil di pinggiran dermaga, tempat awal kami berangkat ke pulau. Gia menggelengkan kepala diikuti oleh tawa ejekan Ifah yang sepertinya berhasil mengabadikan posisi tidurku di kameranya. Sepertinya aku memang kelelahan dan gak sadar tertidur sepanjang perjalanan. Tapi rasa lelah ini gak seberapa dengan pengalaman menyenangkan bareng teman-teman ekspedisi mistis semalam. Selalu ada pengalaman hidup yang bisa dipetik, ibaratnya seperti sebuah hikmah dari tragedi. Mungkin itu salah satu alasan kuat yang bikin aku dan teman-teman lainnya senang menjelajahi tempat angker. Selain itu, tentunya rasa penasaran dengan sosok makhluk halus. Kalau boleh jujur, aku pun takut tiap kali menjelajah tempat angker. Tapi selama ada Gia dan teman-teman yang lain, rasa takut itu bukan menjadi masalah besar. Setidaknya aku bisa takut bareng-bareng dengan mereka. Tempat angker telah membentuk dan menguatkan pertemanan kami sebagai keluarga besar ekspedisi mistis. Aku gak mau ini cepat usai. Aku masih mau menikmati setiap misteri yang membalut tempat-tempat angker di berbagai kota Indonesia. Perjalanan ini tidak akan berhenti sampai sini. Akan ada tempat baru lagi yang harus kukuak. Dan aku sudah punya rekomendasi beberapa tempat angker yang bakal aku kasih tahu ke teman-teman lain dalam waktu dekat ini. Pastinya tidak akan kalah seru dari malam ini. Aku yakin mereka pun pasti suka. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.